Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ada SPD MPD selaku tutor pemampu pelajaran terpadu di SD. Yang saya hormati kawan-kawan semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan modul 6 tentang praktek merancang pembelajaran terpadu dan praktek pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Nah, dari dua praktek ini, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu tentang praktek merancang pembelajaran terpadu di SD. Dalam praktek perancangan pembelajaran terpadu di SD ini, terdapat dua aspek, yaitu pertama, prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu untuk praktek dan simulasi, dan yang kedua itu alat penilaian perencanaan pembelajaran terpadu. Nah, dalam prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu untuk praktek dan simulasi terdapat 5 kategori, yaitu pertama, menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan, dan yang kedua, menetapkan kompetensi dasar dari 3 mata pelajaran di SD, dan yang ketiga, mengembangkan tema yang disesuaikan. Dan yang keempat, mengembangkan peta perhubungan antara kompetensi dasar dan tema pemersatu. Dan yang terakhir, penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Sedangkan dalam alat penilaian rencana pembelajaran terpadu itu terdapat 7 kategori, yaitu yang pertama, menentukan tema bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan atau indikator. Dan yang kedua, mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media pembelajaran, dan sumber belajar. Dan yang ketiga, merencanakan skenario kegiatan pembelajaran terpadu. Dan yang keempat, merancang pengolahan kelas. Dan yang kelima, merencanakan prosedur jenis dan menyiapkan alat penilaian. Dan yang keenam, tampilan dokumen rencana pembelajaran terpadu. Dan yang ketujuh, tampilan lembar peta jaring-jaring tematik. Nah, dalam perancangan penilaian ini akan dijelaskan dalam skala nilai atau APKG 1, ya, lembar penilaian. Nah, sedangkan dalam penjelasan skala nilai APKG ini terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama, menentukan tema bahan pembelajaran dan merumuskan tujuan indikator. Nah, dan yang kedua, mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media atau alat bantu pembelajaran dan sumber belajar. Dan yang ketiganya, merencanakan skenario kegiatan pembelajaran terpadu. Dan yang keempat, merancang pengolahan kelas. Dan yang kelima, merencanakan prosedur jenis dan menyiapkan alat penilaian. Nah, yang keenam, tampilan dokumen rencana pembelajaran terpadu. Dan yang terakhir, tampilan lembar peta jaring-jaring tematik. Nah, di sini ada semua, dan contoh-contohnya juga ada dalam kegiatan pembelajaran 1. Nah, sedangkan dalam kegiatan pembelajaran 2 itu dia menjelaskan tentang praktek pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Nah, dalam praktek pembelajaran terpadu di SD mempunyai beberapa juga, yaitu satu, alat penilai pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah, jadi dari alat penilai pembelajaran terpadu terdapat beberapa, yaitu beberapa aspek, yaitu yang pertama, satu, melakukan pembelajaran, dua, mengelola interaksi kelas, dan yang ketiga, mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran terpadu untuk 3 mata pelajaran tertentu secara bersamaan. Jadi isinya yaitu sesuai dengan RPP pembelajaran terpadu yang sedang dinilai. Nah, seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan sebagainya. Nah, dan yang keempat yaitu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang kelima, kesan umum melaksanakan pembelajaran. Nah, dari praktek pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD ini menjelaskan skala nilainya dari APKG 2, yaitu tentang melakukan pembelajaran
Dan yang kedua, mengolah interaksi kelas. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran terpadu untuk 3 mata pelajaran tadi. Nah, jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan tentang modul 6 dari pembelajaran 1 dan 2. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi saya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.